Baik, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari TT 4111 ingin memaparkan hasil dari perancangan link sistem komunikasi syarat optik dari Bandung ke Bogor. Nah, untuk uh, jaringan yang akan kami gunakan adalah menggunakan bentuk uh, jaringan backbone, yaitu di mana jaringan ini menghubungkan satu titik dengan satu titik yang lain secara point to point. Oke, sebelum kita merancang uh, link sistem komunikasi syarat optik tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui jarak dari Bandung ke Bogor. Nah, berdasarkan hasil dari Google Maps yang telah kita research bersama-sama, telah kita ketahui bahwa jarak dari Bandung ke Bogor adalah sekitar 185 km. Jarak itu nanti akan kita gunakan sebagai acuan parameter dari panjang kabel yang akan kita gunakan. Dan di sini saya akan memperkenalkan dulu blok-blok yang kami gunakan, yaitu ada blok transmitter dan blok receiver. Untuk blok transmitter sendiri, yang pertama kita menggunakan pseudo random bit sequence generator. Ini untuk mengenerate bit-bit yang akan digunakan. Nah, selanjutnya ada non-return to zero pulse generator. Ini untuk pembangkit sinyal, lebih tepatnya sinyal pulse yang bertipe non-return to zero. Nah, untuk sumber optiknya sendiri kita menggunakan sumber optik laser karena jarak dari Bandung ke Bogor itu cukup jauh, jadi pilihan kita menggunakan sumber optik laser karena laser ini memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya dengan intensitas yang tinggi, stabil, teratur, dan memiliki daya rambat yang tinggi. Nah, untuk modulatornya, di sini kita juga menggunakan modulator yang fungsinya untuk memodulasi sinyal dari sumber optik laser kita tadi. Nah, setelah itu blok transmitternya akan kita sambungkan dengan bagian link. Nah, linknya ini kita menggunakan dua konektor. Konektor pertama itu insertion loss-nya sebesar 0,01 dB dan konektor yang kedua insertion loss-nya juga sama sebesar 0,01 dB. Kemudian kita menggunakan optical attenuator, biasanya lebih kita kenal dengan splice. Nah, splice ini berguna untuk menurunkan daya optis dari sinyal yang telah kita pancarkan melalui kabel optik. Sementara kemudian yang terpenting yaitu adalah optical fiber atau kabel optik. Nah, kabel optik sendiri itu memiliki panjang sesuai dengan jarak dari kota Bandung ke kota Bogor, yaitu 185 km dengan atenuasinya yaitu sebesar 0,2 dB per kilometer. Kemudian untuk blok receiver, karena kita menggunakan laser, jadi receivernya itu kita menggunakan fotodioda. Di sini kita menggunakan fotodetektor APD dengan responsivity-nya sebesar 1 ampere per watt. Kemudian dari receiver ini kita sambungkan ke low pass filter. Low pass filter ini fungsinya untuk meloloskan sinyal dengan frekuensi kecil. Nah, cutoff frekuensinya itu defaultnya adalah 0,75 dikali bitrate yang dihasilkan. Nah, di sini dari blok receiver ini kita bisa melakukan analisa. Analisanya itu bisa kita sambungkan dengan Bair analyzer. Nah, Bair analyzer ini berguna untuk menganalisa apakah rangkaian kita
sudah bekerja secara optimal atau belum. Nah, untuk mengetahui apakah rangkaian ini sudah optimal atau belum, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Nah, ini adalah beberapa syaratnya. Tapi yang terpenting di sini adalah yaitu Q factor dan BER atau bit error rate. Q factor sendiri itu biasanya kita kenal dengan SNR atau signal to noise ratio. Untuk signal to noise ratio-nya atau Q factor-nya sendiri itu harus lebih besar sama dengan 6. Dan untuk BER-nya sendiri itu dia harus lebih kecil dari 10 pangkat minus 9. Sebenarnya ada faktor lain juga yang mengindikasikan bahwa rangkaian yang telah kita buat ini optimal atau tidak, yaitu ada Raising total plan atau biasa kita kenal dengan Rise time budget, dan juga ada power receive atau yang lebih kita kenal dengan powering budget. Namun untuk rangkaian ini, karena kita menggunakan aplikasi OptiSystem, jadi lebih mudah kita memperhatikan dua faktor ini. Karena dua faktor ini yang paling mempengaruhi rangkaian yang telah kita buat. Dan juga kedua faktor ini sangat mudah untuk kita dapat nilainya. Tidak seperti kedua faktor ini yang harus kita hitung terlebih dahulu, atau datanya yang harus kita olah terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke OptiSystem. Nah, untuk di blok transmitter sendiri, sumber optiknya itu kita beli power sebesar 15 dBm. 15 dBm dengan frekuensinya 193,1 THz defaultnya. Setelah itu kita coba run. Nah, setelah kita run, kita akan melihat hasil analisanya di BER Analyzer. Lalu kita klik Show Eye Diagram. Nah, ini adalah kedua faktor yang kita perhatikan. Faktor penting yang kita perhatikan. Nah, kita lihat di sini key faktornya itu adalah 13,046. Sekitar 13,1 lah. Nah, artinya salah satu syaratnya itu sudah terpenuhi. Key faktornya itu lebih besar dari 6. Dan kemudian nilai BER-nya itu adalah sekitar 3,3 kali 10 pangkat minus 39. Nah, ini juga memenuhi dari syarat kita yang kedua, yaitu di mana nilai dari bit error rate-nya itu lebih kecil dari 10 pangkat minus 9. Nah, jika kedua syarat ini telah terpenuhi, biasanya yang muncul di BER Analyzer, maksud saya di diagram BER Analyzer-nya adalah seperti ini. Jadi seperti sinyal sinusoidal, dua sinyal sinusoidal yang beda fasa, yang dibungkus dalam satu sinyal carrier. Jadi ada kayak semacam dua sinyal sinusoidal yang beda fasa 180 derajat, yang dibungkus dalam sinyal carrier. Jadi seperti ini. Nah, kita juga bisa menganalisa bahwa semakin rapih diagramnya, maka
semakin optimal sistem link yang telah kita ciptakan. Jadi seperti itu, pola bird pattern. Jadi ini namanya bit error rate pattern. Jadi ada semacam kayak dua sinyal sinusoidal yang beda fasa 180 derajat yang dibungkus dalam satu sinyal carrier. Nah, kalau kita sudah mengetahui diagram dari bird analyzer ini, dan kita sudah tahu bahwa sistem yang kita ciptakan sudah optimal, maka parameter-parameter yang udah kita terapkan dalam sistem kita ini bisa kita catat untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan dari race time budget dan rolling budget. Nah, berdasarkan hasil dari perancangan link ini, kami berhasil mendapat nilai dari masing-masing parameternya, yaitu seperti ini. Nah, parameter yang pertama itu bitrate-nya sebesar 2,5 GB per second. 2,5 GB per second. Lalu L atau panjang kabel optiknya sendiri itu 185 km sesuai dengan jarak dari kota Bandung ke kota Bogor. Untuk power transmitternya itu sebesar 15 dBm yang bisa kita lihat di sumber optik. 15 dBm. Kemudian ada atenuasi konektor. Atenuasi konektor itu sebesar 0,01 dB tiap satu konektor. Dan di sini kita menggunakan dua konektor. Bisa dilihat di rangkaian ini nilainya 0,01 dB. Terus ada atenuasi splice. Atenuasi splice-nya ini adalah atenuasi yang terdapat di optical attenuator atau biasa kita sebut splice. Itu sebesar 1/10⁻⁵. Nah, kemudian untuk lebar spektralnya itu adalah 3 nanometer. Kemudian N itu adalah jumlah konektor, itu kita gunakan sebanyak 2 konektor. Kemudian adalah atenuasi dari kabel fiber optik kita yaitu 0,2 dB per kilometer. Bisa kita lihat di sini 0,2 dB per kilometer. Terus ada lambda, panjang gelombang. Di sini ada 3 pilihan sebenarnya. Ada yang pertama itu ada 850 nanometer, kemudian ada 1310 nanometer dan 1550 nanometer sesuai dengan window optik, nilai dari window optik. Jadi di sini pada kasus ini kami memilih lambdanya itu sebesar 1550 nanometer. Kita lihat di sini ya. Nah, kemudian ini sensitivitas. Kalau sensitivitas sendiri berdasarkan beberapa referensi yang telah kami baca dan juga beberapa referensi yang telah kami baca itu adalah sekitar minus 38 dBm. Nah, untuk dispersi materialnya itu adalah 16,75. Dispersi material itu bisa kita lihat di kabel fiber yang kita gunakan. Nah, ketika nilai-nilai parameter ini telah kita dapatkan,
maka kita bisa menghitung dua metode pembuktian, yaitu yang pertama ada power link budget dan rise time budget. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan power link budget. Nah, yang pertama, kita harus tentuin dulu nih redaman totalnya itu berapa. Nah, rumusnya alfa total sama dengan 2 dikali alfa C atau loss connector ditambah jumlah sambungan dikali loss splice ditambah redaman serat optik dikali panjang link ditambah margin system. Nah, alfa C-nya kan udah diketahui di parameter tadi kan. Ya udah jadi tinggal dimasukin aja 2 dikali itu ditambah 2 dikali 10 pangkat min 5 ditambah 0,2 dikali 185 ditambah 6. Terus diperhitungkan seperti biasa. Jadi hasilnya 43,02 dB. Nah, jadi PLB-nya itu rumusnya PRX sama dengan PTX atau daya transmit dikurang redaman total. Jadi sama dengan dayanya itu 15 dikurang 43,02. Nah, hasilnya negatif 28,02 dBm. Jadi syaratnya PLB itu terpenuhi atau suatu sistem optimal itu PLB-nya lebih besar dari sensitivitasnya. Seperti yang kita ketahui, sensitivitasnya itu kan min 30. Masuk ke perhitungan rise time budget atau RTB. Nah, pertama kita tentuin dulu nih rise time materialnya. Jadi, Tmat sama dengan lebar spektral dikali panjang link dikali dispersi material. Nah, lebar spektralnya itu 3 nanometer dikali panjang linknya 185 km dikali dispersi materialnya 0,01675 pikosecond per kilometer dikali nanometer. Nah, hasilnya itu 9,29 pikosecond. Terus kita cari T kuadrat materialnya. Jadi hasil tema tadi dikuadratin aja. Nah, hasilnya 0,08642 nanosecond. Nah, sebelum kita cari RTB-nya, kita harus cari rise time pada receiver atau TRX. Nah, rumusnya itu 350 per BRX dikuadratkan. Nah, 350 dikali 90 dikali 10 pangkat 6 dikuadratkan. Hasilnya 0,015 nanosecond. Terus, ada periode bit. Buat apa sih kita cari periode bit? Nah, kita cari periode bit itu untuk mengetahui rise time di NRZ dan rise time di RZ. Rumus TB itu sama dengan 1 per bitrate. Yang sama dengan 1 per 2,5 kali 10 pangkat 9. Kenapa kali 10 pangkat 9? Karena bitrate di parameter itu kan 2,5 giga per second, ya kan? Jadi hasilnya 0. Terus, kita cari rise time di NRZ. Jadi, rumusnya itu, kalau NRZ ya, 70% dikali TB. Kalau RZ, 35 dikali TB. Nah, kalau TRX NRZ hasilnya 0,28, sedangkan TRX RZ itu hasilnya 0,14 nanosecond. Nah, sekarang kita hitung rise time budgetnya. Nah, rumusnya itu T system sama dengan akar TTX kuadrat ditambah TRX kuadrat ditambah T kuadrat material. Sama dengan akar, nah TTX-nya itu kita udah ketetapan, kita ambilnya 0,05. Dikuadratkan ditambah TRX-nya tadi kan kita udah dapet tuh 0,015. Ya udah dimasukin aja. Terus ditambah T kuadrat materialnya kita juga udah dapet kan tuh di atas 0,08642. Nah, dihitung aja biasa. Jadi hasilnya 0,002985 nanosecond. Nah, terus syarat suatu sistem dikatakan berhasil jika
maka tes sistemnya itu kurang dari TRX NRZ dan TRX RZ. Dari hasil perancangan link sistem komunikasi syarat optik Bandung Bogor yang tadi sudah disampaikan, hasil perhitungan dan rangkaiannya, maka kita dapat menyimpulkan yang pertama itu kita di sini menggunakan panjang gelombang yaitu 1550 nanometer. Dan perangkat yang digunakan itu adalah yang pertama, syarat optik single mode dengan redaman kabel 0,2 dB per kilometer. Dan kita menggunakan konektor dengan redaman 0,01 dB. Fotodetektor APD dengan sensitivitas penerima itu adalah minus 38 dBm. Untuk directly modulate laser measure dengan daya transmit itu adalah 15 dBm. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah daya di penerima itu kan minus 28,02 dBm, lebih besar sama dengan sensitivitas penerima, sehingga yang besarnya minus 38 dBm, sehingga power link budget sudah memenuhi syarat. Lalu yang keempat, karena nilai hasil tes sistemnya itu lebih kecil dari TRX NRZ dan TRX RZ, maka sistem terpenuhi. Line coding yang digunakan adalah line coding NRZ. Terima kasih.